Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Para kiai, para ulama yang saya hormati, keluarga besar Al-Maghfurlah, Ibu Wastini, semua zuriyah yang saya hormati, Bapak Musron keluarga yang saya hormati, para undangan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hikmah mengenang wafatnya manusia. Kita ini diingatkan dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Barang siapa yang aku panjangkan umur, berikan umur, perkembangan kemudian itu terbalik daripada sebelumnya. Yakni kalau sebelumnya kuat, semakin tua semakin lemah. Kalau sebelumnya memorinya itu cerdas, semakin tua semakin berkurang daya ingatnya. Motoriknya semula kuat masa muda, semakin sepuh berkurang. Itu dibalik oleh Allah. Namanya nunakkishu fil khalqi. Dari ayat ini ada seorang ulama namanya Rabi' bin Khaisam. Diceritakan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, meskipun beliau belum meninggal dunia, tapi dalam rumahnya itu dibuat kuburan. Jadi beliau membuat kuburan di dalam rumah. Qabron fi darih. Tujuan beliau adalah sewaktu-waktu beliau itu hatinya keras, mungkin lupa Allah, mungkin sombong, mungkin rakus, mungkin tidak bersyukur, maka beliau bergegas masuk dalam kuburan yang dibuat itu. Seraya membaca ayat Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Membayangkan ketika besok orang itu menjelang mati atau sudah mati menyesal. Minta dikembalikan Allah, diperpanjangkan umurnya untuk bisa remedi, memperbaiki nilai, untuk bisa tes ulang, untuk bisa hidup kembali. Jadi dibayangkan, kalau saya mati, pasti banyak kekurangan. Pasti ingin hidup lagi supaya memperbaiki diri. Dan itu tidak mungkin. Bahkan Al-Quran sudah mengatakan, orang yang buruk, misalnya mati, dan dikembalikan ke dunia, tetap buruk. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Jika dikembalikan lagi ke dunia, kembali buruk. Misalnya sudah mati, disiksa dalam kubur, kembali hidup, tetap buruk. Walau ruddu la'adu. Al-Quran bicara demikian.
Maka para ulama ini banyak mempelajari tentang kubur, tentang kuburan. Misalnya Al-Qurtubi dalam kajiannya Tazkirah itu banyak mengkaji tentang kubur. Jalaluddin As-Suyuti dalam karya Syarhus Sudur fi Khalil Mauta wal Kubur. Dan kemudian Ibnu Qayyimil Jauziyah dalam karya risetnya Ar-Ruh tentang nyawa. Kemudian Hadil Arwah dan sebagainya. Nah, memang ruang yang bawah tanah itu dalam Al-Quran banyak spiritualnya. Tanah-tanah yang dalam itu banyak spiritual. Karena ini menterinya agraria. Jadi ini membahas spiritual dalam tanah. Termasuk kubur. Pertama ada ruang tanah namanya gua. Al-Quran dengan sebutan ghar. Al-ghar itu gua. Dalam Al-Quran satu kali. Gua dengan sebutan Al-ghar itu hanya satu kali. Di situ ada spiritual. Ketika Nabi berada dalam gua bersama Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq sedih, beliau mengatakan, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Jadi keadaan darurat terancam, sembunyi dalam gua, spiritual yang ditanamkan Nabi adalah jangan bersedih, Allah membersamai kita. La tahzan innallaha ma'ana. Itu spiritual gua. Yang kedua ada ruang yang disebut kahfi. Guanya Ashabul Kahfi itu disebut dalam Al-Quran 6 kali. Lebih banyak daripada gua yang dipakai Rasulullah SAW. Kahfi itu dalam Al-Quran 6 kali. Ternyata di situ Ashabul Kahfi ketika dalam gua juga menanamkan sufistik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, Tuhan kami, berikan kami rahmat dari sisimu dan mudahkan urusan kami di jalan yang benar. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi ketika dalam gua itu pikirannya adalah rahmat Allah dan hidup di jalan yang benar. Itu gua, Ashabul Kahfi. Yang ketiga dalam Al-Quran ada namanya ukhdud. Ukhdud itu lubang yang panjang. Di situ dipakai untuk menyiksa orang beriman. Maka yang disiksa itu disebut Qutila, yang menyiksa itu disebut Qutila Ashabul Ukhdud. Dilaknat Allah mereka yang membunuh, membantai orang beriman, dibakar di dalam lubang yang panjang. Ini orang yang spiritualnya kuat, mempertahankan iman, dibantai. Tingkat tinggi ini spiritual. Qutila Ashabul Ukhdud di dalamnya. Kemudian kuburan. Kuburan ini ada 3 kata dalam Quran. Qabri, kobrun dari kata kobrun, kemudian kubur, kemudian makobir. Ada 3 macam. Dari kata qabri, kuburan, kubur, dan kemudian makobir. Ini sampai tidak kurang dari 7 kali kuburan dalam Al-Quran.
Kuburan dalam Al-Quran disebut 7 kali. Di samping dalam bentuk fi'il fa'akbaroh, yang bentuk qabri, kubur, makobir 7 kali. Di situ disebutkan alhaqumut takasuru hatta zurtumul makobir. Kita ini dilupakan oleh takasur, akumulasi duniawi, atau berbangga-bangga, bersombong dengan duniawi. Sadarnya manusia itu kalau sudah masuk kubur, atau dia sakit kritis, kubur sudah di depannya, itu baru sadar. Karena di situ dengan redaksi hatta itu sehingga, jadi sadarnya itu panjang. Untuk bisa sadar manusia dari kesombongan bangga dengan duniawi, dari rakus duniawi, itu selesainya hatta zurtumul makobir, sampai dia masuk kubur atau kuburan sudah di depannya. Maka orang yang sakit diberi udzur kesehatan oleh Allah itu lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah. Yang repot ini yang sehat, kaya raya, sehat, tidak pernah sakit, tidak pernah susah. Ini berbahaya karena tidak pernah ingat mati, sulit ingat mati. Karena dia kaya raya, sehat, tidak pernah sulit, tidak pernah sedih. Itu nanti dialami oleh manusia namanya Fir'aun. Ratusan tahun tidak pernah pusing kepalanya. Fir'aun tidak pernah pusing. Umur ratusan tahun pusing tidak pernah, apalagi COVID. Pusing aja nggak pernah, apalagi COVID. Apa yang terucap, tertanam dalam orang seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Keluar sombongnya, saya Tuhan tertinggi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak melihat Tuhan bagimu selain aku. Ketika Qarun sukses, kalau dalam tafsir Ruhul Ma'ani dengan ilmu kimianya, jadi Qarun itu sukses karena ilmu kimia, pertambangan. Jadi dia pertambangan. Qarun itu kayanya dengan pertambangan. Dengan ilmu kimianya, seperti dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Apa yang terjadi? Dia sombongnya, innama utitu ala ilmin indi. Aku kaya ini karena ilmuku. Aku kaya ini karena pintarku. Aku kaya ini karena intelektualku. Nah, orang seperti ini sulit untuk ingat kuburan. Nah, kita ini yang diberikan Allah hidup. Semoga ilmu kita tidak melupakan kita dengan hari akhir. Kekayaan kita tidak menyebabkan kita lupa dari kematian. Ini terpenting makna dari setiap kita memperingati orang-orang yang sudah meninggal dunia. Habib Zain bin Ibrahim bin Simit atau Habib Zain bin Smith Madinah, lahir Indonesia, sekarang hidup di Madinah. Beliau masih hidup dekat Kuba. Habib Zain bin Smith, beliau punya karya namanya Al-Manhajus Sawi. Al-Manhajus Sawi. Beliau membicarakan tentang orang hidup itu menurut Habib Zain bin Smith Madinah dalam karyanya Al-Manhajus Sawi, apa yang dihasilkan dari manusia. Ada bab samaratul a'mal as-salihah. Buahnya orang hidup bisa beramal saleh. Apa hasilnya? Orang hidup berkarya baik itu apa hasilnya? Mumpung masih hidup. Pertama adalah
mahabbatullah lil abdi, dicintai Allah. Jadi orang hidup masih bisa amal soleh, itu menurut Habib Zain bin Smith dalam bukunya Al-Manhajus Sawi, dicintai Allah. Karena Allah mengatakan sayaj'alu lahumur rahman wudda, akan diberikan mawaddah oleh Allah, dicintai Allah. Nah, ini dicontohkan kasusnya Robiah Al-Adawiyah. Rumahnya itu dimasuki pencuri. Pencurinya sudah bawa barang, mau keluar tidak bisa. Pintunya buntu, tutup. Akhirnya diperlihatkan sudut lain ada pintu. Dia mau keluar lagi, tutup lagi. Mau keluar lagi, pintunya tutup lagi. Jadi tidak bisa keluar. Akhirnya barang itu ditinggalkan. Ternyata ada inspirasi. Robiah Al-Adawiyah itu orang yang dicintai Allah. Nggak bisa dicuri hartanya itu. Ini orang sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, orang yang dicintai Allah, dilindungi. Itu kata Habib Zain bin Smith dalam bukunya, kitabnya Al-Manhajus Sawi. Yang kedua, orang yang berkarya baik sebelum mati ialah mahabbatun nas lil abdi, dicintai manusia. Ada sebuah kasus dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir di Uzbekistan, di Bukhara, itu ada wali kota yang zalim. Wali kota zalim. Disebutkan di situ wali kotanya zalim. Tapi entah kenapa ya, seluruh warga kota itu benci semua karena zalim. Sehari sebelum meninggal dunia, wali kota ini jalan di jalan umum, menemukan seekor anjing yang sudah hampir mati, kedinginan hampir mati. Anehnya wali kota ini bisa timbul sayang kepada binatang anjing itu. Anjing yang sudah hampir mati itu diambil, kemudian dipelihara, dikasih minum, dikasih selimut, diselamatkan anjing yang hampir mati itu. Tidak lama kemudian wali kota ini meninggal. Jadi wali kota dibenci warganya. Sehari sebelum meninggal menolong anjing, berarti timbul kasih sayang. Besoknya meninggal dunia. Nah ini kan jaraknya pendek itu. Tapi sejarah menulis ketika beliau meninggal dunia, dalam waktu yang singkat itu warga kota ini mencintai semua. Dilupakan oleh Allah dengan kesalahannya. Ini jangan kita ambil teori, kita dolim-dolim saja, yang penting menolong hewan. Jangan begitu ya. Kita dolim-dolim saja, kemudian kita menolong hewan, nanti pasti orang mencintai kita. Ya belum tentu. Ini pas terjadi demikian. Besoknya itu warganya itu, subhanallah, tidak ada yang benci, menyayangi semua. Begitu cepat Allah merubah hati manusia yang asalnya benci kemudian mencintai, dari seseorang yang asalnya itu zalim mendadak timbul rasa kasih sayang meskipun kepada binatang. Nah ini berarti memang punya karya baik itu tidak ada yang sia-sia. Meskipun amal sederhana pun tidak ada yang sia-sia. Ada seorang menteri, Menteri Hisham Nadir. Hisham Nadir itu menteri perminyakan, ikut OPEC dulu, wakil Saudi.
sebelum Zaki Yamani. Zaki Yamani. Hisham Nadir ini orangnya tidak percaya dengan maaf dengan apa yang kita yakini tawassul. Beliau nggak percaya. Menteri dari Arab Saudi. Tidak percaya semacam tawassul, berkah-berkah kuburan. Tidak percaya. Kemudian dia diuji oleh Allah, anaknya menteri ini, Dr. Hisham Nadir ini, anaknya punya penyakit aneh. Di dalam otaknya itu penuh dengan ulat. Otaknya penuh dengan ulat. Kira-kira penyakit apa ini? Para dokter yang lebih tahu kasus yang langka. Ad-dimagh mudawwad. Otaknya penuh dengan ulat. Ad-dimagh mudawwad. Jadi kata dud, penuh ulat. Nah, medikal Arab Saudi tidak mampu untuk mengobati kasus itu. Dibawa ke Amerika. Dibawa ke Amerika, anaknya Hisham Nadir ini hanya satu pilihan, operasi otak. Tapi resikonya ini saya dengar antara mati dan cacat. Kalau tidak berhasil mati, kalau hidup cacat. Bingung Hisham Nadir, gimana ini? Ini tentang kuburan ini ya. Bingung. Gimana ini? Anaknya menteri dibawa ke Amerika Serikat, kasusnya berat, penyakitnya. Hisham Nadir ini terilhami oleh Allah, beliau lari ke Madinah. Lari ke Madinah. Lari ke Madinah mencari penjaga makam Rasul. Aneh kan? Kemudian dibukakan, masuk ke dalam makam Rasul, mengambil debunya. Yang semula nggak percaya, namanya berkah-berkah itu. Karena ini darurat. Langsung percaya. Darurat. Dia keadaan darurat, dia ambil debu-debu makam Rasul itu. Begitu diambil, dibawa ke Amerika. Belum dioperasi. Maka dia melakukan hal yang tidak bisa diterima dengan akal. Tapi dia pasrah kepada Allah. Pokoknya makam Rasul ini dimasuki, ziarah, sowan, menghormat, debunya diambil dengan izin penjaga tadi, dibawa ke Amerika, dioles-oleskan pada kepala anaknya itu. Debu-debu ini, dioles-oleskan semua. Setelah dioles-oleskan saking bingungnya. Paginya pihak rumah sakit mau melihat kondisinya untuk operasi, tindakan. Ulat-ulat yang di otak itu bersih. Hilang semua. Hilang semua. Ini cerita Syed Muhammad. Gitu cerita saya. Ulat-ulatnya itu hilang semua. Dan sembuh. Tapi ini dilakukan satu dalam kondisi darurat. Karena orang darurat itu donganya lebih mandi. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Kata Al-Quran. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Maka kalau kita darurat, sebelum berdoa membaca ayat itu. Itu doa kunci orang kepepet. Itu ada itu. Jadi kalau orang kepepet banget, sudah mentok sebelum baca doa, ayat itu dibaca. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Allah yang mengkabulkan orang kepepet jika berdoa. Yang kedua, orang ini dengan pasrah kepada Allah. Yang ketiga, orang ini dengan cinta pada Rasulullah. Yang keempat, orang ini yakin berkahnya ziarah Rasulullah SAW. Yang semula dia tidak kenal. Habis itu dia akhirnya menjadi nahdiyin. Langsung sedang apa? Ziarah. Ini namanya Hisham Nadir. Ini kuburan. Kasus kuburan. Jadi mencintai Allah,
dicintai Allah dan dicintai manusia. Yang ketiga, orang yang punya amal baik sebelum mati menurut Habib Zain bin Smith, yang ketiga adalah hayatun thayyibah, mempunyai hidup yang baik, bernilai. Hidup yang bernilai. Para penafsir Al-Quran setiap menjumpai ayat tersebut, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, itu banyak tafsir, tapi satu tafsir tidak pernah ditinggalkan. Hayatan thayyibah, hidup yang baik, itu banyak tafsir. Tapi satu tafsir itu tidak ditinggalkan, yaitu qanaah. Menerima apa adanya. Akhirnya terasa apa-apa ada. Kalau tidak menerima apa adanya, apa-apa ada terasa tidak ada. Itu sulit. Hidup nikmatnya sulit. Apa-apa ada terasa tidak ada apa-apa. Kalau hidup yang baik tidak ada apa-apa terasa apa-apa ada. Ini kan lebih sulit. Tidak ada apa-apa terasa apa-apa ada. Itu hayatan thayyibah, hidup yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, hasil orang karyanya baik sebelum mati adalah tentu insya Allah dukhul jannah. Dukhul jannah yakni husnul khatimah. Mati dengan baik, mati dengan iman, mati dengan Islam, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita, orang tua kita, termasuk bapak ibu dari Mas Rusron dan ayah ibu kita semua, saudara kita semua yang sudah mendahului kita dan kita yang masih hidup, diberikan Allah predikat husnul khatimah, mati yang baik, dukhul jannah, masuk surga. Masuk surga, kalau kita pelajari tentang penyakit hati, orang itu kalau mati sudah tidak ada pamer, Pak. Tidak bisa pamer. Mau pamer jabatan nggak bisa, mau pamer mobil nggak bisa. Jangankan mati, sudah di ICU aja nggak bisa. Sudah nggak bisa pamer. Yang kedua, sombong sudah tidak. Sudah tidak. Yang ketiga adalah apa itu bohong, sudah nggak bisa. Takut bohong karena udah kritis. Tapi satu penyakit ini masih ada. Hanya satu, dendam. Menurut Al-Quran. Bisa diteliti tentang ilmu jiwa Al-Quran. Penyakit jiwa terlama adalah dendam. Jadi begitu masuk surga, penyakit jiwa hilang semua. Begitu masuk kubur ya, masuk kubur penyakit jiwa hilang semua. Tapi dendam masih. Buktinya orang keluar dari kubur masih menuntut. Masih menuntut mempersoalkan haknya. Masih ada sidang. Nah, maka kata Al-Quran, orang masuk surga itu tidak bisa nikmat kalau satu penyakit itu masih ada. Maka Al-Quran bicara begitu masuk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut penyakit hati manusia sudah masuk surga, yaitu dendam. Karena begitu masuk bangkit dari kubur masih dendam. Di dalam kubur punya penyakit dendam. Bangkit dari kubur masih dendam. Ketika amal ditimbang masih dendam. Ketika berdiri di jembatan Sirat masih ada dendam. Masuk surga baru dendamnya hilang. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Itu penyakit terlama. Jadi hidup bahagia itu kalau terasa surga, kepingin hidup nikmat, paling nikmat,
tidak ada rasa mangkel, gelo, dendam dengan seseorang. Itu baru enak hidup. Coba kita itu. Kita makan sate ingat musuh. Dengan jangan asem nggak ingat musuh, enak jangan asem. Pas makan sate ingat musuh. Kacau loh Pak. Gak enak. Pas makan sate ingat musuh. Dengan pas kita makan jangan asem, nikmat gak ingat musuh. Itu enak jangan asem. Karena apa? Penyakit dendam itu mengganggu sekali. Jadi hayatan thayyibah, hidup yang baik. Selain menerima apa adanya, usahakan kita ini dendam. Karena ini momennya kita hilangkan dendam. Halal bihalal, juga hal yang ke-9 dari Ibu Pastini ya. 10 atau ke-10 ya. Kita hilangkan penyakit dendam itu. Nikmat sekali. Nah, bagaimana caranya? Banyak para ahli itu banyak sekali. Saya baca beberapa literatur Islam tentang penyakit dendam. Memang penyakit dendam itu orang obesitas itu kalau dendamnya lama itu bisa kurus. Kurus, lama dendamnya. Yang susah itu tidak ada persoalan dendam. Tidak ada yang diwaris harta orang tua, dendam. Nah ini. Maka penyakit dendam itu di Al-Quran beberapa, kalau istilah kedokterannya apa itu, patologinya itu beberapa tingkatan. Dari ada hasud, hasadam min indi anfusihim, min syarri hasidin idza hasad, ketika dendam itu diekspresikan, diwujudkan dengan tindakan, atau memang hanya dendam, atau diwujudkan dengan baghdha, kebencian, atau diwujudkan dengan adawah, permusuhan. Banyak terkait dendam itu. Itu kita nggak bisa hidup nikmat, nggak bisa. Dengan keluarga, dengan saudara, dengan orang tua, dengan sahabat, usahakan kita ini hatinya enak, nggak punya rasa dendam. Ini buahnya amal baik menurut Habib Zain bin Semit. Maka sebagai contoh-contoh ada satu kitab hadis, literatur hadis namanya Al-Amali karya Ibnu Mandah. Jadi ada kitab Al-Amali karya Ibnu Mandah. Itu literatur hadis yang langka. Saya baca di situ, suatu ketika hadis ini, di hadis Nabi SAW, orang Bani Israel itu pernah doa bersama. Tapi satu agama. Bani Israel sholat bersama, doa bersama. Tujuannya agar ada mayit keluar dari kubur. Ayo kita doa bersama, memohon kepada Allah bersama, supaya ada satu mayit keluar dari kubur dan kita nanti wawancara. Begitu. Pernah ini diadakan. Ini jarang ini. Wawancara mayit itu kan tidak ada. Itu pernah dilakukan oleh Bani Israel dalam satu hadis Nabi SAW. Bani Israel ingin wawancara kepada mayit. Maka mereka bersama-sama sholat, kemudian berdoa kepada Allah agar satu mayit dikeluarkan. Akhirnya keluar. Ada satu kubur membuka, kepalanya keluar.
Langsung. Ini hadis Nabi SAW. Bukan Israiliyat yang tertolak. Ini bukan. Ini hadis yang kuat. Bukan jenis kisah mitos Israiliyat yang tertolak. Bukan. Ini hadis yang bisa diterima. Kemudian mayit yang keluar itu diwawancarai. Dia akhirnya cerita, saya ini mati sudah 100 tahun. Tapi panasnya mati itu belum hilang. Ini orang baik loh. Yang mati ini orang baik. Mati saya sudah 100 tahun yang silam. Tapi panasnya kematian itu belum hilang sampai sekarang. Padahal mayit ini orang baik. Coba kita bayangkan. Apalagi kalau kita ini rapotnya ini merah semua. Sholatnya 2,1. Puasanya 3. Bijinya itu nilainya 3. Baca Al-Quran 0,0. Misalnya ini. Jarang baca Quran. Ya kadang-kadang tahajud malah jam 2 siang. Atau tahajud gak sholat subuh. Jadi rapotnya ini jeblok. Hati-hati. Kita mati nanti, seberapa lama sakitnya mati itu baru hilang. Karena ini orang baik-baik, sudah 100 tahun panasnya belum hilang. Ini pernah terjadi di kalangan Bani Israel dan disampaikan Nabi SAW dan ditulis oleh Ibnu Mandah dalam kitabnya Al-Amali Ibnu Mandah. Itu satu kasus. Yang terakhir, pidato nggak usah lama-lama, makruh. Ya, sebentar aja. Yang terakhir, dalam kasus kuburan, memang ada orang tanya kepada saya, Kiai, sebetulnya mati di Mekah, di Madinah itu apa faedahnya? Orang tanya begitu, padahal itu yang tanya santri loh. Ada kiai kabudut di Mekah, ada kiai kabudut di Madinah. Apakah itu pasti istimewa? Kata dia. Karena Abu Jahal juga mati di sana. Pertanyaannya begitu. Abu Lahab juga mati di sana. Wah, ini orang bikin fitnah ini ya. Abu Jahal juga mati di sana. Abu Lahab juga mati di sana. Oh, beda. Wafatnya para ulama salih. Ada Kiai Muslim Ranggen. Ada Mbah Maimun Zubair. Ada Kiai Makmun menantunya Mbah Dullah Salam Hajen. Kalau di sini Abdul Hamid Kudus ya. Kiai Abdul Hamid Kudus di Mekah ya. 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 Ada kalau di Kudus ini kan Kiai Abdul ya, Mbah Abdul Jalil ya, yang punya Fathur Rauf. Yang punya Fathur Rauf itu juga meninggal di Mekah. Nah, ini kan orang bertanya, apa hebatnya kalau mati di Mekah itu? Karena Abu Jahal juga mati di sana. Itu beda wafatnya para orang soleh, ulama. Karena Said Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki itu tidak menceritakan satu kasus dalam bukunya Mafahim Yajibu Antus Sahah. Karena Mafahim itu begitu terbit ke Indonesia, sebelum diterbitkan As-Soffah, kami yang pertama bedah. Jadi begitu masuk di Indonesia, kami yang pertama kali membedah buku itu di Sidogiri. Waktu itu saya bedah buku itu sama Ustadz Idrus Romli, moderatornya itu. Udah lama, sudah puluhan tahun yang silam, udah lama. Nah, Syed Muhammad bercerita tentang satu kasus kuburan, itu di Turki. Di Turki itu ada orang menulis Al-Quran dengan tangan. Quran itu ditulis tangan. Mohon maaf,
menghafal Quran dengan menulis Quran lebih sulit menulis Quran. Tidak semua orang hafal bisa menulis Quran. Itu satu maziyah, satu keistimewaan orang yang punya keahlian hot Utsmani menulis Al-Quran dengan benar, itu tidak semua orang bisa. Meskipun kita ini hafal, belum tentu bisa menulis ayat Al-Quran dengan benar. Tidak mudah. Itu ada orang Turki menulis Al-Quran dengan tangannya. Setelah selesai menulis Al-Quran dengan tangan, dia wasiat kepada anak-anaknya, besok kalau saya mati, tolong Quran tulisan tangan saya itu ikutkan dikubur. Ikutkan, masukkan dalam kafan saya kalau saya mati. Akhirnya beliau meninggal dunia di Turki dan itu dilaksanakan oleh anaknya. Al-Qur'annya ikut dimasukkan dalam kafan dan dikubur. Nah, ini menurut fikih tidak boleh. Menurut fikih tidak boleh karena Al-Qur'an dikubur itu jangan. Ya. Menurut fikih kita madzhab Syafi'i tidak boleh. Ya. Tapi ini orang kan, ini orang yang wajdu ya, orang yang istilah tasawuf itu wajdu. Dia emosionalnya, kemudian dia ini apa itu semangatnya, saking senengnya sampai Qur'annya dimasukkan dalam kafan, dikubur. Dalam fikih tidak boleh. Setelah dikubur di Turki, anaknya ini tidak lama kemudian menunaikan ibadah haji. Ini saya cerita Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Menunaikan ibadah haji, ziarah di Madinah, dia mampir, anaknya orang Turki ini, mampir di toko Quran di Madinah. Qurannya bapaknya itu dijual di toko. Qurannya bapaknya itu yang ditulis di Turki dijual di toko. Aneh. Dia kaget loh, ini bapak, ini Quran tulisannya bapak ini. Kok bisa dijual di Madinah? Padahal sudah kita kubur di Turki dan Qurannya sudah masukkan dalam kubur, masuk kafan. Akhirnya dia tanya pada pemilik toko, Pak, kok bisa menemukan Quran ini dari mana ini, Pak? Oh ya, kata penjualnya itu, ada orang menjual Quran ke sini, ini katanya nemu di kuburan. Dia nemunya dalam kubur. Bisa nggak saya ditemukan dengan orangnya? Anaknya gitu. Akhirnya ketemu. Ditanya oleh anaknya, ini saudara yang menemukan Quran tersebut. Saudara jual di toko? Iya. Saudara menemukannya di Turki atau di Madinah? Saudara menemukan Quran ini di Turki atau di Madinah? Kata penemunya, saya menemunya di Madinah, bukan di Turki. Terus mayatnya gimana? Mayatnya masih hidup. Mayatnya di Turki atau di Madinah? Di Madinah. Mayatnya di Madinah. Padahal mayat di Turki. Akhirnya beliau minta tolong pada yang menemukan, tolong ya, kuburannya dibongkar. Kami ingin lihat apakah benar bapak saya dan memastikan apakah ini Quran tulisan bapak saya. Akhirnya diajak ke makam Baqi'il Gharqad. Di makam Baqi' dibongkar kuburan itu. Terkejut sekali, bapaknya yang di Turki pindah di Madinah. Ini teknologi nggak bisa ini. Nggak bisa ini teknologi. Jadi qadarullah, ini semua qadarullah. Bapaknya yang dikubur di Turki kok bisa di makam Baqi'? Qur'annya juga di makam Baqi'. Apa kata Sayyid Muhammad? Ini orang sangat mencintai Rasulullah. Maka dia meskipun matinya di Turki, kuburannya didekatkan Rasulullah SAW. Jadi ini belum tentu ya.
Susahnya itu matinya di Madinah, pindah ke Dawe, pindah ke Lasem. Kita kepingin ya mati dimanapun tapi dekat dengan Rasulullah SAW. Bukan berarti tanah lain-lain itu tidak punya keistimewaan, bukan berarti Indonesia tidak istimewa, bukan. Cuma Allah memang sengaja membuat bumi ini punya khas sendiri-sendiri, punya spesifik sendiri-sendiri. Indonesia termasuk bumi yang insya Allah sangat dicintai Rasulullah. Karena apa? Umat Islamnya terbanyak. Ini pasti bumi yang insya Allah sangat dicintai Rasulullah. Karena umat Islamnya terbanyak. Orang hafal Qur'annya juga banyak. Orang sholawatan juga banyak. Orang berzikir juga banyak. Tapi Madinah punya keistimewaan. Di antaranya tidak bisa ditembus oleh Dajjal. Tidak bisa. Jadi kalau Dajjal masuk Madinah tidak bisa. Dan ini orang matinya di Turki bisa ngerong ke Madinah, itu ngerongnya gimana? Mayitnya masuk ngerong ke laut, lewat laut. Pindah di Madinah. Lengkap dengan Qur'annya. Kata Sayyid Muhammad, almar'u ma'aman ahabba. Ini orang dikumpulkan Allah dengan yang dicintai. Ini orang sangat mencintai Rasulullah. Meskipun kuburannya di Turki dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Nah, maka kita beramal baik, meskipun kelihatan sederhana, lakukan amal baik itu. Meskipun sederhana, ya seperti satu hadis Nabi, apa itu mengamankan jalan dari barang yang bahaya, ada paku, ada batu, kita ambil supaya tidak membawa kecelakaan orang, membawa masuk surga itu. Sederhana sekali. Memberi sedekah sekecil apapun sederhana, lakukan. Baca Al-Quran sederhana, pendapat baca Al-Qurannya pendapatnya sederhana. Mungkin ya mau berangkat ke kantor baca Qurannya tidak banyak-banyak, 5 juz sudah cukup lah. Sebelum berangkat kantor ya, 5 juz atau 7 juz, lumayan lah. Mengantarkan masuk surga. Jangan disepelekan amal baik itu. Dan ini yang digambarkan oleh, kembali pada cerita pertama, Robi bin Khaisam membuat kuburan di dalam rumah. Supaya dia selalu ingat mati, ingat hidup supaya punya karya yang baik. Dengan profesi apapun. Memang sampai para sastrawan dulu itu punya karya-karya. Misalnya dengan para hakim ya, itu sampai ada Adabul Qudot, etika para hakim agung. Kemudian ada kitab khusus Al-Wuzara, etika para menteri. Itu ada kitabnya, 1 jilid tentang etika para menteri, namanya Al-Wuzara. Itu bagus untuk dikaji itu Al-Wuzara ini ya. Kemudian Al-Qudat. Kemudian ada lagi kitab Al-Ajuri, Ahlakul Ulama, etika para ulama. Jadi memang membutuhkan amal baik sesuai dengan bidangnya. Al-Ghazali melarang kita ini salah amal baik tapi salah. Misalnya apa? Ada orang kaya, amal baiknya wiridan, tidak sodakoh. Duh, amal baiknya orang kaya ya sodakoh. Ya, dia saya nggak milih sodakoh, pokoknya saya rajin wiridan. Ya bukan, amal baiknya orang kaya wiridan tetap, tapi yang poinnya apa? Sodakoh, bukan wiridan. Karena itu amal baiknya orang kaya. Al-Ghazali begitu. Bahkan Al-Ghazali ketika sanksi kekurangan amal baik, ya, misalnya dalam Ihya disebutkan, kita keadaan hadas memegang Al-Quran, keadaan janabat menyentuh Al-Quran. Bagaimana sanksinya? Ya wakaf Quran. Al-Ghazali. Umar bin Khattab
di dalam Ihya Ulumuddin dalam masalah mendisiplinkan hidup baik, itu ada satu bab kalau dibahas tuh, Masya Allah, namanya babnya itu menghukum diri. Dalam Ihya itu ada bab mu'aqabatun nafsi, menghukum diri. Orang menghukum dirinya sendiri. Itu dulu Umar bin Khattab pernah sholat maghrib terlambat. Jadi sholat maghrib terlambat, bintang sudah keluar. Belum ada nisa, tapi bintang sudah keluar. Maka Umar bin Khattab mendenda dirinya sendiri, tanahnya disodakokan. Karena sholatnya terlambat. Jadi nanti kalau bapak sholatnya terlambat, sedekahkan tanahnya. Ada itu. Jadi dia sholatnya terlambat, Umar bin Khattab, tanahnya disedekahkan. Ada sahabat di satu perkebunan. Dia waktu sholat, ada kupu lewat. Ada kupu lewat. Dia sedang sholat. Ketika dia sholat, menikmati kupu yang terbang itu. Indahnya kupu. Begitu menikmati kupu yang terbang, dia lupa dengan rokaatnya sendiri. Akhirnya dia menyesal. Saya sholat sampai kehilangan khusyuk. Karena gara-gara melihat kupu di perkebunan ini. Maka mulai sekarang perkebunan ini aku wakafkan. Aku sedekahkan. Karena di sini tempat saya hilang khusyuknya. Nah ini bisa enggak kira-kira? Kita ini punya mobil terus khusyuknya hilang. Terus mobilnya disedekahkan. Ini kalau dalam Ihya Ulumuddin. Saking kepingin hidup itu diisi dengan amal baik. Ini kaji aja Imam Ghazali dalam kitab Ihya namanya menghukum diri. Ya. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa apa-apa yang di dunia ini wal qabru afda'u, pasti kuburan lebih mengerikan. Di dunia ini sudah mengerikan ya, tapi lebih mengerikan kuburan. Ada 3 tempat yang menakutkan manusia. 1 kantor polisi, 2 pengadilan, 3 rumah sakit. Orang takut tuh. Dipanggil polisi itu pasti takut. Dipanggil ke pengadilan juga takut. Yang ketiga, rumah sakit. 3 tempat itu juga takut. Menakutkan. Tapi masih mengerikan kuburan. Wal qabru afda'u kata Rasulullah. Kuburan lebih mengerikan. Semoga kita husnul khatimah. Allahumma akhdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'alna min ahlil haqq alladhina talabul haqq minkal haqq ya haqq wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Tahassanna bi hisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Rahmatullah barakatuhu alaikum ahlul bait innahu hamidum majid. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.